harapkan bisa mendapatkan manfaat juga nih dari materi malam hari ini dengan harapan supaya ya teman-teman apa ya ketika menikah nanti itu nggak kosongan. Ketika menikah itu kita nggak cuma sebatas ngomongin tentang pesta pernikahannya aja nih gitu kan, tapi kita benar-benar ya menyiapkan bekal apa aja sih yang perlu kita siapkan gitu ya sebelum kita menuju ke jenjang pernikahan. Nah, kayaknya terima kasih juga nih buat vendor-vendor ibaratnya yang sudah mengadakan kelas ini gitu ya. Yang akhirnya bisa free pula gitu kan ya, ini udah dapat ilmu bermanfaat gratis gitu kan, tinggal duduk mendengarkan loh, itu kan kurang apa sebenarnya gitu ya, makanya di sini diharapkan bisa dioptimalkan ya sama teman-teman semuanya. Oke, mungkin saya masuk ke materi gitu ya. Sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya nih yang udah hadir pada malam hari ini gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin yang namanya pernikahan gitu ya. Ini kan kadangkala banyak yang itu menganggap bahwasannya oh pernikahan itu identik dengan pestanya, identik dengan acaranya, identik dengan oh pakai adat apa ya, pakai baju apa dan lain sebagainya gitu kan. Nah, padahal sebenarnya ada hal yang lebih penting dari itu semua gitu ya. Karena ya gimana pun juga menikah itu butuh yang namanya ilmu pengetahuan. Menikah itu butuh yang namanya ya bekal gitu ya supaya kita bisa ya menjalani bahtera pernikahan itu dengan baik, nggak cuman sebatas ya udah gugur kewajiban atau bahkan rutinitas semata. Nah, makanya materi pembahasan kita kali ini itu ngebahas tentang pentingnya mengenali diri sebelum menikah. Nah, kadang kan kita bertanya nih loh, kenapa sih emang emang apa pentingnya gitu kan? Emang aku belum kenal nih selama ini sama diriku atau jangan-jangan selama ini sebenarnya kita belum kenal nih sama diri kita, tapi kita udah ngerasa udah tahu. Nah, kadangkala apa sih hal yang perlu kita siapkan itu kan ngalir gitu aja tuh gitu kan. Nah, oleh karenanya dari sini di pembahasan kali ini kita bakal ngebahas tentang sampai sejauh apa sih pentingnya mengenali diri itu, efeknya itu sampai seperti apa dan bahkan di isi materi ini gitu ya, kita perlu simak sampai habis tentang apa saja sih yang perlu kita persiapkan gitu ya untuk bisa mencapai ya pernikahan yang ideal ibaratnya gitu ya, pernikahan yang memang penuh dengan pembekalan dari sejak sebelumnya. Nah, termasuk dalam hal ya apa aja yang perlu kita kenali gitu ya dalam diri kita sendiri. Nah, makanya jangan pergi dulu nih sebelum materinya habis ya. Jadi ya diharapkan teman-teman bisa standby sampai akhir gitu ya. Supaya dari sini kita bisa sama-sama belajar. Nah, kalau di sini kan kita ngomongin sebenarnya fase menuju pernikahan itu apa aja sih gitu kan ya. Kalau kita mengenalkan mungkin selama ini ya pasti bermula dari yang namanya diri kita sendiri dulu gitu ya. Jadi kan kalau misalkan nih diri kita itu apa ya sudah tahu diri kita itu seperti apa, gambarannya itu bagaimana, kita lebih kurangnya seperti apa. Nah, sehingga dari sinilah kita itu bisa ya melakukan pemilihan pasangan gitu ya. Nah, pasti kan bermula dari diri sendiri dulu, terus baru kita melakukan pemilihan pasangan. Oh, kalau kita udah proses pemilihan pasangan nih, nah pasti kan ada proses berikutnya, ada proses mengenal gitu ya lebih lanjut, ada proses ta'aruf itu sendiri, sampai akhirnya ya kita berumah tangga gitu ya. Ketika udah berumah tangga tentunya juga ada yang namanya evaluasi ketika kita sudah berumah tangga. Oh, ketika sudah menjalani ini apa ya yang perlu dievaluasi, apa ya yang itu mungkin bisa kita ambil pelajaran, apa ya yang perlu kita perbaiki dan lain sebagainya. Ini kan kita ngomongin fasenya dulu gitu kan. Dimana fase menuju pernikahan itu ya nyatanya nggak cuman oh aku besok mau nikah ya udah sama dengan selesai nggak begitu ya, tapi itu butuh proses-proses tahapan yang memang ini mengarahkan kita pada proses menuju berumah tangga. Nah, akhirnya kalau kita udah tahu nih tentang fase-fasenya tadi, nah lantas kenapa sih kok sebelum menikah itu kita harus mempersiapkan diri kita sendiri dulu? Mungkin teman-teman di sini kalau misalkan ada yang mau share pengalaman atau mungkin share pendapat gitu ya, boleh banget ya disampaikan di kolom chat gitu ya. Supaya dari sini kita bisa saling berbagi, saling sharing pengalaman atau bahkan ya saling bertukar pendapat ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau menyampaikan via chat juga boleh ya disampaikan. Apa sih? Kenapa sih kok kita itu sebelum menikah tuh harus mempersiapkan diri sendiri dulu? Emang kenapa? Kalau kita nggak mempersiapkan diri, emang kenapa? Jadi mungkin keinget juga ya, saya tuh pernah
update di konten saya gitu ya, di IG saya. Nah, itu tentang bagaimana sih kita mempersiapkan diri, nilai pentingnya seperti apa. Nah, tapi ada tuh yang komen bahwasannya, aduh ngapain sih pakai persiapan diri segala, ribet amat. Mau nikah juga, aku dulu nikah juga tinggal bilang aja, ya udah mau nikah, ya besok tinggal nikah selesai gitu kan. Nah, ada tuh yang berpendapat seperti itu. Nah, kalau menurutnya teman-teman di sini nih gitu kan, menurut kalian semua nih, kenapa sih kok kita itu sebelum menikah harus mempersiapkan diri sendiri dulu? Nah, boleh ya kalau misalkan ada yang mau berpendapat gitu ya di kolom chat. Mungkin sembari saya jelaskan gitu ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin yang namanya kenapa sih kok kita itu harus mempersiapkan diri sendiri terlebih dahulu gitu kan? Ada beberapa hal gitu ya. Mulai dari yang pertama, kita itu kan ngomongin yang namanya pernikahan, berarti kan identik dengan yang namanya ibadah jangka panjang. Kan namanya menikah kan harapannya nggak cuman sekali, apa nggak cuman maksudnya nggak cuman kita bentar aja nih setahun 2 tahun gitu kan, tapi harapannya ya bagaimana kita persiapan pernikahan itu ya dalam rangka untuk mempersiapkan sekali seumur hidup. Nah, akhirnya kalau misalkan kita mempersiapkan sekali seumur hidup, maka gambarannya bagaimana nih kita berupaya untuk menjaga bahtera pernikahan ini gitu ya, supaya ya bisa bernilai ibadah terpanjang. Nah, kalau kita ngomongin yang namanya ibadah, ibadah terpanjang, berarti kan ini suatu hal yang pertanggungjawabannya nggak cuma tentang diri kita di hadapan manusia gitu kan, tapi yang namanya ibadah terpanjang bagi berarti ngomongin tentang bagaimana nih diri kita terhadap Tuhan kita gitu ya, ibadah terhadap ya pertanggungjawabannya di hadapannya Allah nanti. Nah, sehingga disinilah harapannya ya kita nggak main-main nih dalam mempersiapkan ibadah terpanjang. Ibaratnya kayak kita sholat aja, kita perlu mempersiapkan wudhu gitu kan, mempersiapkan diri kita, bahkan pakaian kita, mukena kita, atau semacamnya gitu ya untuk perangkat ibadah sholat kita. Nah, apalagi kalau kita ngomongin ini ibadah terpanjang. Nah, kalau kita ngomongin sebuah ibadah terpanjang, berarti kan ini gambarannya yang akan kita pertanggungjawabkan jangka panjang. Yang nggak cuma dipertanggungjawabkan di hadapannya manusia, tapi juga ini berbicara bagaimana pertanggungjawaban kita di hadapannya Allah. Nah, oleh karena yang disinilah kita harus persiapkan sejak awal gitu ya, tentang diri kita sendiri dulu, terutama supaya kita bisa menjalani pernikahan itu sesuai tujuannya untuk ibadah, bukan justru malah sebaliknya. Nah, pun nggak cuma berhenti di situ gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin yang namanya pernikahan, pernikahan itu kan identik dengan menyatukan dua kepala ya jadi satu. Dua kepala ini kan punya latar belakang permasalahan yang berbeda-beda, punya latar belakang eh, pengalaman, pola asuh gitu ya, yang itu beda-beda tuh. Nah, akhirnya karena memang ini dari latar belakang yang berbeda, pasti kan punya cara pandang yang beda, punya karakteristik yang berbeda, punya akhirnya mungkin sudut pandang yang berbeda pula gitu kan. Sampai akhirnya ya nggak dipungkiri perbedaan pendapat, konflik, ya itu pasti satu hal yang nggak bisa dihindari. Nah, makanya akhirnya kalau kita itu sejak awal nggak mempersiapkan diri kita untuk mencapai ibadah pernikahan itu sendiri gitu ya. Nah, akhirnya apa efeknya dalam pernikahan itu bisa membawa konflik-konflik jangka panjang yang nggak ada habisnya. Justru malah akan sangat disayangkan gitu ya ketika pernikahan yang kita harapkan itu bisa mendatangkan nilai ibadah atau bahkan kebahagiaan gitu ya bagi diri kita. Tapi nyatanya justru malah lebih banyak konfliknya dibandingkan bahagianya. Lo kan ini sangat disayangkan kalau sampai kita nggak mempersiapkan diri sejak awal. Nah, makanya karena memang pernikahan itu identik dengan adanya konflik gitu ya, jangan sampai malah kita tambahi dengan kita nggak persiapan gitu ya. Nah, ini kan malah nggak baik. Nah, pun nggak cuma di situ. Kenapa kalau kita sampai harus mempersiapkan diri juga? Ini berdasarkan banyak kasus klien juga ya yang pernah saya tangani, itu banyak rumah tangga yang itu berujung pada perceraian. Sebabnya mungkin terkesannya sepele, tapi sebenarnya kompleks gitu kan. Karena ya banyak yang itu belum mengenali kebutuhan dirinya. Alhasil apa? Dia dalam mencari pasangan itu nggak melihat aku tuh butuh orang yang seperti apa sih, aku itu orangnya seperti apa sih, aku maka butuhnya itu kriteria yang seperti apa. Nah, kadangkala itu nggak dipertimbangkan. Dia cuma mempertimbangkan, oh pokoknya dia good looking, pokoknya dia mapan, pokoknya dia ekonominya udah settle gitu ya. Bahkan dia ya enak lah diajak buat kondangan gitu doang tuh selesai. Alhasil apa ya udah kan aku udah ngerasa nyaman, udah cinta sama dia, tapi dia nggak melihat ke kebutuhan dirinya.
Nah, alhasil efeknya apa? Ya ini loh akan ada banyak potensi-potensi konflik, bahkan yang banyak sekali yang itu berujung perceraian. Nah, makanya di sini kita belajar supaya jangan sampai itu terjadi sama diri kita ke depannya. Jangan sampai rumah tangga kita malah berantakan hanya karena kita salah dalam memilih pasangan. Hanya karena kita nggak tahu diri kita itu seperti apa dan butuhnya yang bagaimana. Nah, ada di sananya. Makanya kita membahas ini itu ya supaya mengantisipasi agar ke depannya ya kita bisa tahu, kita itu bisa paham gitu ya diri kita tuh seperti apa, maka kita perlunya itu pasangan yang bagaimana agar dalam pernikahan itu bisa saling melengkapi satu sama lain, saling mengisi kekurangan masing-masing, bukan justru malah ya jadi potensi konflik yang berkepanjangan ya. Kalau seperti itu rumah tangga bukan lagi mendatangkan kebahagiaan, tapi justru bisa mendatangkan ya kedosaan atau bahkan ya kedukaan yang lebih besar. Nah, ini yang jangan sampai kita kejadian seperti itu. Pun nggak cuma berhenti di sana. Kalau kita sudah menikah, itu kan otomatis kita bakalan ada potensi memiliki keturunan ya. Kalau kita pernikahannya itu kenapa-kenapa, pernikahannya itu bermasalah, otomatis ini kan akan bisa berdampak pada anak nantinya. Makanya ini sebenarnya kalau kita ngomongin pengenalan diri sendiri, ini efeknya sistemik gitu ya. Sistemiknya kemana-mana. Sistemik mulai dari potensi pasangan kita seperti apa, akan mungkin ngefek juga nih ke teman hidup kita jangka panjang, ngefek juga nih ke anak-anak kita nantinya, ngefek ke kehidupan rumah tangga kita, ngefek juga nih kehidupan kita nanti itu selama puluhan tahun ke depan, bahkan seumur hidup kita gitu ya, itu porsinya lebih banyak mendatangkan kebahagiaan kah? Ataukah justru malah lebih banyak dukanya? Nah, itu loh yang akhirnya perlu kita persiapkan sejak awal gitu ya. Nah, makanya ini kita juga bisa belajar sebenarnya dari kisah nyata. Mungkin kalau teman-teman di sini mau sharing juga pengalamannya atau pengalaman temannya atau pengalaman orang tuanya boleh ya untuk di-sharekan apa kejadian apa sih yang mungkin bisa membuat ya rumah tangga itu bisa kacau balau gitu kan ketika ya ada efek dari tidak mempersiapkan diri sejak awal. Ya kalau mungkin belajar dari kisah nyata klien yang pernah saya tangani ya. Di sini tuh ada kisah klien yang dia itu udah belasan tahun menikah. Bayangin ini pernikahannya nggak cuman sebatas 1 bulan 2 bulan, tapi ini sudah belasan tahun. Belasan tahun menikah, tapi akhirnya apa? Di situ dia benar-benar mengevaluasi pernikahannya. Kok aku selama menikah, lebih banyak rasa tertekannya, rasa nggak nyamannya, punya suami kok ya kayak kaku banget gitu ya, sulit untuk bisa diajak bercanda. Bahkan ya bisa dibilang obrolannya itu nggak sefrekuensi. Kalau kita itu, kayak misalkan nih, kita main sama temen gitu ya main sama temen yang itu ngobrolannya udah nggak nyambung, itu aja 1 jam aja kita udah merasa nggak nyaman banget gitu ya. Apalagi kalau kita ngomongin ini partner hidup kita, ini orang yang bakal membersamai kita dalam hitungan ya puluhan tahun gitu ya. Tiap hari kita ketemu sama orang itu 24 jam kita bakalan ya interaksinya sama orang-orang itu aja gitu kan. Nah, bahkan ya kalau ini itu sepuluhan tahun kita berinteraksi dengan orang yang membuat kita nggak nyaman, kita tertekan sendiri, nggak sefrekuensi, itu kan jadi siksaan tersendiri tentunya ya. Akhirnya pernikahan ini yang diharapkan bisa jadi kebahagiaan, nyatanya justru malah ya bisa sebaliknya. Yang akhirnya kita ngerasa kayak, wah ini pernikahan kok yang kita damba-dambakan, yang kita idamkan itu bisa mendatangkan kebahagiaan, kok nyatanya justru malah sebaliknya. Nah, akhirnya kan kalau seperti ini loh, berarti jangan sampai gitu ya, ini kejadian sama diri kita. Jangan sampai kita yang belum menikah nih ibaratnya gitu ya, salah dalam memilih pasangan hanya karena kita nggak tahu diri kita itu butuhnya orang yang seperti apa. Kita nggak tahu kita itu mencari orang yang bagaimana. Kita jadinya nggak punya kriteria, akhirnya ngalor ngidul kalau bahasanya orang Jawa gitu ya. Kita kayak nggak punya arah. Kita mau mencari orang yang seperti apa, mencarinya kemana, ini orang sesuai kriteria kita atau enggak, kita kayak nggak punya pegangan. Nah, alhasil apa? Orang yang mendekat siapapun itu asalkan membuat kita ya nyaman atau membuat kita jatuh cinta aja kita udah langsung mau. Padahal nggak kita pertimbangkan. Ini sebenarnya baik buruknya seperti apa sih kalau aku menikah dengan orang ini? Wah, apa ya potensi-potensi yang akan bisa terjadi ketika aku menikah dengan orang ini? Lo harus dipertimbangkan semuanya gitu ya. Supaya kita nggak menyesal di kemudian hari, nggak menyesal di belasan tahun kemudian atau bahkan puluhan tahun ke depannya. Nah, nggak cuma berhenti di situ. Pernah juga nih ada pengalaman dari klien saya juga gitu ya, salah satunya ada yang dia itu akhirnya karena dia itu sejak awal
entah mungkin dijodohkan atau terkadang itu kalau permasalahannya sebelumnya tuh lebih banyak kepada nggak punya kriteria gitu ya, nggak punya kriteria mau menikah dengan sosok yang seperti apa. Alhasil ya dia asal menikah aja, yang seperti yang saya sampaikan gitu ya. Ya pokoknya nikah aja lah, yang deketnya sama siapa, aku nyamannya sama siapa ya udah itu aja pertimbangannya, tapi nggak dipertimbangkan lebih jauh. Alhasil apa? Ketika sudah menikah, oh banyak sekali konflik-konfliknya gitu ya. Konflik dari hal yang paling sederhana, persoalan mungkin sebatas oh naruh handuk sembarangan gitu jadi konflik gitu ya. Nah, apalagi kalau ini udah ngomongin konflik-konflik yang besar. Konflik-konflik misalkan kalau dalam hal ini ya, kasus klien saya itu menjumpai oh ternyata pasanganku itu adalah orang yang pemalas, orang yang nggak mau kerja keras untuk rumah tangga. Alhasil kalau dalam konteksnya saat itu, suaminya itu nggak punya tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya. Padahal ketika sebelum menikah itu kelihatannya gitu ya, dia kayak mengayomi gitu kan. Nah, akhirnya kalau kita nggak aware dengan tanda-tanda pasangan kita tuh seperti apa, jatuhnya ya kita gampang aja nih jatuh cinta gitu aja. Nah, efeknya apa? Ketika setelah menikah, kita misalkan nih punya prinsip bahwasannya, oh diri kita itu nggak bisa hidup sama orang pemalas. Aku tuh tipe orang yang misalkan orang yang mandiri, orang yang pekerja keras. Aku paling nggak bisa nih lihat orang yang itu pemalas. Nah, ketika ngelihat suaminya itu tiap hari males-malesan gitu ya, kerjaannya cuman main game di rumah, nggak ngapa-ngapain, bahkan dimintain tolong aja susahnya minta ampun. Nah, akhirnya apa? Capek hati sendiri ngadepin orang yang semacam ini. Bayangin kalau ini kejadiannya seumur hidup kita kayak gitu. Wah, ini kan malah jadi tekanan batin ya, menikah jadi malah jadi tekanan. Nah, ada begitunya. Ini kita belajar dari kisah nyata ini bukan dalam rangka saya menakut-nakuti supaya tidak menikah ya, enggak. Tapi justru di sini kita belajar agar kita punya bekal supaya kita nggak salah dalam memilih pasangan, kita pun juga senantiasa mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ke depannya, bahkan kita bisa mengantisipasi supaya nggak jadi potensi konflik ke depannya yang akhirnya bisa berujung pada ya porak-poranda rumah tangga. Nah, itu gambarannya seperti itu. Makanya kalau kita belajar dari kisah nyata, jangan sampai nunggu kita kejadian dulu ya untuk mau belajar. Karena kan belajar kan nggak harus dari pengalaman diri kita sendiri. Tapi kan belajar kan juga bisa dari ya kejadian orang lain. Nah, itu kan bisa dari sana. Makanya dari situlah kalau kita mau menekankan tentang pengenalan diri, di sini loh titik tekannya. Di mana saya menyampaikan materi ini itu sebenarnya dalam rangka menyadarkan gitu ya ke teman-teman semua bahwasannya menikah itu bukan tentang sebatas orang yang kita inginkan, tapi menikah itu lebih kepada bagaimana kita mencari sosok yang kita butuhkan, bukan sebatas yang kita inginkan. Nah, kadangkala kita salah kaprah nih. Kita cuma sebatas memahami bahwasannya, oh iya, aku pokoknya pengen yang dia wajahnya kayak artis Korea gitu ya, yang dia gantengnya kayak siapa gitu ya, mungkin yang suka Korea tuh tahu gitu ya, yang kayak siapa misalkan. Nah, atau mungkin yang kayak di artis Indonesia, wajahnya mirip-mirip lah 11-12. Nah, minimal dia ekonominya mapan, wajahnya good looking, enak dibawa kondangan gitu ya. Tapi kita nggak mempertimbangkan aspek yang selainnya. Nah, alhasil ya itu bisa jadi kita cuman sebatas mempertimbangkan orang yang kita inginkan aja, tapi nggak melihat ke dalam diri kita. Aku tuh orangnya seperti apa, butuhnya orang yang bagaimana. Nah, akhirnya apa? Ketika kita cuma melihat keinginannya aja, otomatis di sanalah kadangkala ketika menikah kita baru sadar, oh iya ya, ternyata aku bukan butuh orang yang seperti ini. Bukan orang seperti ini yang sejatinya aku butuhkan. Nah, ini loh jangan sampai kita kejebak dengan keinginan dan kebutuhan. Karena yang namanya pernikahan, bagaimana kita belajar untuk mencari sosok yang benar-benar sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Nah, ini yang harus jadi pegangan ya buat teman-teman semuanya agar kita nggak salah dalam melangkah, terutama yang mau menuju ke arah pernikahan. Nah, kemudian kalau kita udah tahu nih gitu ya terkait dengan apa harus nyari orang yang kita butuhkan. Nah, maka dari sinilah lantas apa saja sih yang kita itu apa ya, apa saja yang itu persiapan yang perlu kita lakukan dalam diri kita sendiri. Ini kalau kita ngomongin tentang kedirian kita, berarti apa sih yang perlu kita persiapkan dalam diri kita gitu ya untuk bisa ya
mencapai pernikahan yang bisa mendatangkan kebahagiaan itu sendiri. Dan kalau saya rangkumkan gitu ya, salah satunya memang biasanya materi ini saya jelaskan di materi pranikah yang biasanya saya berikan gitu ya. Ada beberapa hal yang baiknya kita persiapkan dalam hal ini untuk bisa mencapai sebentar. Nah, mulai dari yang pertama gitu ya, bagaimana kita memahami diri kita sendiri dulu tentang apa sih diriku itu seperti apa, orangnya itu bagaimana, kelebihan kekuranganku itu seperti apa. Nah, itu tentang diri kita, prinsipnya di sana. Nah, pun gak cuma berarti di situ, tapi setelah kita memahami diri, bagaimana kita juga berupaya menerima diri kita seutuhnya. Nah, kadang kan kita ada tuh yang oh, kita tahu nih kita punya kekurangan, tapi kita nggak bisa berdamai dengan kekurangan kita. Nah, itu berarti kita belum bisa menerima diri kita seutuhnya. Makanya di sini dalam kita memahami diri, itu juga nggak cukup kita paham kita seperti apa, tapi kita juga harus menerima kekurangan kita seutuhnya dan menyadari secara penuh bahwasannya kita memang sejatinya adalah manusia biasa yang tidak sempurna. Nah, akhirnya dari situ persiapan diri juga yang perlu dipersiapkan adalah bagaimana pengelolaan emosi kita. Karena ini pasti akan berdampak ya pada pernikahan jangka panjang. Termasuk juga bagaimana cara kita menyelesaikan luka masa lalu. Karena terkadang banyak nih yang itu luka masa lalunya belum selesai, tapi nggak disadari. Alhasil dibawa tuh dalam pernikahan. Entah luka pola asuh dari orang tua sebelumnya, atau mungkin luka dari hubungannya dia dengan mantannya sebelumnya. Lah ini kalau nggak selesai, ini pasti bakal kebawa nih dalam rumah tangga. Lah ini kan malah nggak baik. Makanya bagaimana kita persiapannya adalah dengan bertanggung jawab terhadap kebahagiaan dalam diri kita sendiri. Nah, cuman karena memang materi malam ini itu apa ya, kalau kita jelaskan semuanya nggak cukup waktunya gitu ya. Jadi kita di sini sebatas mendalami terkait dengan bagaimana sih kita memahami diri kita sendiri dulu, mengenali diri kita gitu ya. Mengenali diri kita sendiri dulu agar setelah itu kita bisa tahu orang yang sebenarnya kita butuhkan itu yang seperti apa. Sehingga kita bisa merumuskan kriteria-kriteria orang yang bisa jadi pasangan kita ke depannya itu orang yang bagaimana sih sosoknya. Nah, itu ya gambarannya ke arah sana. Kayaknya kalau kita masuk ke pembahasan tentang mengenali diri kita sendiri gitu ya, maka ada 3 poin penting yang perlu kita sadari di sini gitu ya. Bahwasannya mengenali diri sendiri itu nggak cuma sebatas soal karakter diri aja, tapi juga yang paling penting tentang prinsip hidup. Nah, di sini saya tunjukkan ada 3 macam ya mengenali diri sendiri. Ada 3 besaran. Yang pertama ada prinsip hidup, yang kedua ada karakteristik diri, dan yang ketiga ada pengendalian emosi. Nah, kalau kita ngomongin yang namanya prinsip hidup, itu berarti ngomongin tentang aku itu prinsip hidupnya apa sih yang dimiliki. Maka dari situlah supaya nanti ketika kita menikah, prinsip hidup ini itu nggak berbenturan dengan pasangan kita. Bahkan kalau bisa ya sejalan gitu kan. Sehingga kan kalau kita prinsip hidupnya itu sejalan kan enak ya. Kita ya tinggal memegang prinsip yang sama. Nah, tapi kalau prinsip hidupnya sejak awal sudah bertentangan, nggak bisa digabungkan, wah ini pasti konfliknya besar. Nah, ada di situnya. Makanya 3 prinsip ini loh yang harus kita perhatikan sebelum kita itu menikah. Termasuk bagaimana kita mencoba kenali dalam diri kita sendiri. Oh, aku tuh prinsip hidupnya seperti apa ya? Karakteristik dirinya bagaimana ya? Pengendalian emosinya seperti apa ya? Nah, mungkin maksud dari masing-masing ini bagaimana sih seharusnya gitu kan. Nah, kita bahas satu persatu ya. Tenang aja, kita bahas kok. Nah, jadi kalau kita yang pertama nih membahas mengenali prinsip hidup. Jadi kalau kita ngomongin yang namanya prinsip hidup, itu berarti apa sih? Hal yang sejauh ini gitu ya, kita jadikan prinsip hidup itu berarti sesuatu hal yang kita junjung tinggi, yang dipegang teguh, yang senantiasa dijadikan pondasi atau pegangan dalam kita menilai atau berperilaku. Itu namanya prinsip hidup. Nah, gambarannya prinsip hidup ini itu akan berefeknya kemana? Efeknya adalah pada batasan, batasan-batasan mana sih hal yang masih bisa kita toleransi dan mana yang sudah tidak bisa kita toleransi. Nah, kalau kita ngomongin prinsip hidup ini mungkin contohnya aja gitu ya. Contohnya gini, oh aku itu punya prinsip dalam hal misalkan keimanan ya, yang tidak bisa diganggu gugat. Sehingga kalau dihubungkan dengan konteks pasangan gimana? Oh ya, aku punya prinsip bahwasannya kalau aku menikah, itu aku punya prinsip harus yang dengan seagama.
Nggak bisa tuh aku nikah dengan orang yang beda agama, karena pasti banyak bentorannya, banyak cekcoknya, banyak nggak samanya, banyak nggak sevisinya. Lah malah susah tuh aku nanti. Nah, makanya akhirnya apa? Disinilah kita harus menyatukan prinsip kita dulu nih dengan pasangan nantinya. Termasuk salah satunya adalah dengan kenali dulu prinsip kita itu apa. Yang selama ini kita pegang teguh itu apa. Hal-hal yang selama ini bisa kita toleransi dan yang tidak bisa kita toleransi itu apa. Contohnya mungkin ya, kalau ini kan contohnya masih simple. Ada juga nih, contohnya begini hal sederhananya. Oh, aku itu punya prinsip bahwasannya aku sebagai wanita itu harus menjadi wanita yang mandiri. Aku harus punya karir yang baik-baik gitu ya, karena aku nggak bisa bergantung sepenuhnya pada suamiku nanti. Meskipun suamiku adalah orang yang setia, orang yang baik, begini begitu dan lain sebagainya, tapi aku punya prinsip bahwasannya aku sebagai wanita itu harus menjadi wanita yang berdaya, wanita yang mandiri. Nah, sehingga nanti pasti aku akan berfokus juga nih dalam hal mengembangkan karirku. Karena ke depannya aku nggak mungkin jadi ibu rumah tangga. Nah, kan ada ya orang yang berprinsip seperti itu. Akhirnya ngefek nih ke dalam nanti dia cari pasangan. Kenapa? Pasti dia akan menentukan kriterianya. Oh, karena aku punya prinsip hidup bahwasannya aku adalah nanti harus menjadi wanita yang berdaya dan mandiri secara finansial misalkan. Nah, akhirnya aku harus jadi wanita karir. Otomatis aku perlu mencari orang yang itu mau menerima aku dalam kondisi aku sebagai wanita karir. Nah, kadangkala kalau ini nggak kita pertimbangkan, efeknya apa? Misalkan nih, kita itu punya prinsip menjadi wanita yang mandiri, nggak mau bergantung pada suami kita misalkan. Meskipun suami menafkahi, tapi kan terkadang namanya nafkah, apalagi namanya karir, kadang ya ada kalanya ya nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan karena faktornya sangat kompleks. Entah mungkin kayak kemarin gitu ya ada COVID, akhirnya ada badai PHK, otomatis mungkin berdampak pada ekonomi. Nah, kalau kita hanya bergantung pada pasangan kita, otomatis ini pasti ngefek nih ke rumah tangga. Nah, akhirnya kalau misalkan ada orang yang dia itu nggak mempertimbangkan prinsip hidupnya yang semacam ini, efeknya apa? Ya dia akan menikah dengan ya pokoknya yang buat dia nyaman aja gitu kan. Tapi setelah itu, ketika suaminya itu tiba-tiba minta dia resign untuk full jadi ibu rumah tangga, dia kolaps tuh di sana. Dia ngerasa wah ini pertentangan batin gitu kan. Loh aku punya prinsip sebagai wanita mandiri tapi disuruh resign nih sama suamiku misalkan. Nah, akhirnya kan ini bertentangan dengan prinsipnya dia. Nah, gimana nih kita menyikapi hal ini? Nah, oleh karenanya dari situlah ini hal yang sebenarnya bisa kita antisipasi. Bukan malah jadi masalah ketika berumah tangga ya, tapi ini kan bisa kita pertimbangkan. Berarti nanti itu aku dalam mencari pasangan itu harus yang seperti apa sih? Butuhnya orang yang bagaimana sih, gitu kan? Ada di sananya yang bisa menerima aku tuh orang yang seperti apa. Oh, kalau aku prinsipnya adalah prinsip sebagai wanita yang berdaya, wanita yang mandiri, maka pasanganku nanti harus yang gimana sih? Idealnya seperti apa sih? Kita punya standar yang jelas. Nah, ada di sananya. Atau mungkin contoh lainnya. Misalkan nih, kita ngomongin tentang prinsip kerja keras. Nah, akhirnya kalau kita ngomongin prinsip kerja keras, kayak yang tadi sempat saya singgung ya, masalah klien saya itu, dia punya prinsip bahwasannya aku tuh tipe orang yang pekerja keras. Aku tuh punya mental jadi wanita yang tangguh misalkan. Yang itu udah dibentuk sejak dulu sama orang tua aku. Karena aku survive hidupnya gitu ya sejak kecil. Nah, alhasil dari situlah akhirnya kan ketika orang yang dia terbiasa kerja keras, pasti kan dia cenderungnya memegang prinsip kerja keras dalam hidupnya. Dia nggak bisa tuh leha-leha, santai-santai. Atau mungkin bolehlah santai-santai, tapi ada waktunya. Bukan malah males-malesan dan semacamnya. Dia terbiasa produktif dalam hidupnya. Nah, kalau ini nggak dipertimbangkan, dia memang gampang, misalkan sembarangan dalam milih pasangan gitu ya. Efeknya apa? Ya udah, ketika dia mungkin dapat pasangan yang nyatanya jebret nih, ternyata orangnya sangat pemalas, nggak mau kerja keras, nafkah juga ya seala kadarnya gitu kan. Bahkan yang nggak mau usaha lebih ekstra lagi untuk menjemput rezeki misalkan, tiap hari harus ngeliat dia buat main game online yang itu rebahan di rumah gitu ya. Misalkan kerjanya part time tapi dia nggak menggunakan itu untuk hal produktif lainnya, tapi malah malas-malesan, main game, tidur-tiduran dan lain sebagainya. Loh itu kan kalau membuat kita nggak nyaman, kita nggak mentoleransi hal itu jadi siksaan tersendiri dalam jangka panjang. Nah, gambarannya begitu. Makanya dari sinilah bagaimana pentingnya kita itu mengenali prinsip hidup kita itu apa. Termasuk misalkan contohnya lagi gitu ya, prinsip idealisme spiritual. Maksudnya gimana? Jadi misalkan contohnya begini, saya pribadi punya prinsip idealisme bahwasannya, oh pasanganku nanti itu
harus bisa menjalani prinsip yang sama seperti aku. Apa itu? Bagaimana ya kita mengoptimalkan waktu hidup kita, tenaga kita, sumber daya apapun yang kita miliki untuk bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Dengan cara apa ya? Dengan cara menjalani profesi karir kita misalkan. Nah, ada dari sini nih misalkan ketika dari situlah aku akhirnya ya membuat kriteria bahwasannya oh pasanganku nantinya itu harus punya idealisme yang sama, yang mau untuk sama-sama ya diajak kerjasama kolaborasi dalam suka dan duka agar kita ya bisa membuat karya-karya besar di masyarakat nantinya, memberikan banyak kebermanfaatan gitu ya buat masyarakat di luar sana. Nah, salah satunya mungkin dengan pembelajaran ini gitu kan. Nah, akhirnya apa? Di situ akan ada ngefek. Nah, akhirnya kalau ini udah kita pertimbangkan sejak awal, ya akhirnya kita dalam mencari pasangan pun, ya kita udah punya instrumen untuk mempertanyakan hal-hal yang tentang prinsip hidup tadi. Oh, prinsipnya dia sama nggak? Oh, kalau misalkan prinsip hidupnya dia sama nih sama kita, oh berarti kita bisa satu jalan, kita bisa satu visi gitu ya. Akhirnya potensi-potensi konflik itu lebih terminimalisir, bukan berarti nggak ada ya, ada, tapi bisa lebih terminimalisir, lebih bisa terhandle dengan baik, bahkan ya dari situ lebih bisa ya satu jalan sama-sama saling mengingatkan satu sama lain. Lah, itu loh gambarannya seperti itu. Makanya prinsip hidup ini yang seringkali jadi kontensi konflik dalam pernikahan. Dan kalau kita itu nggak kenal prinsip hidup kita seperti apa, kita jadinya asal-asalan dalam mempertimbangkan kriteria pasangan. Jadi kita bisa jadi salah langkah dalam mengambil ya pasangan kita seperti apa. Nah, baru sadarnya setelah menikah loh. Ini kan ya terlambat gitu kan. Nah, makanya di sini buat teman-teman karena memang ini materinya tujuannya adalah untuk pranikah gitu ya. Bagaimana di sini kita belajar supaya ya bagaimana kita bisa memilah, bisa mengenali. Oh, aku tuh orangnya seperti apa sih? Bentar, aku tuh prinsipnya orang yang punya prinsip yang seperti apa sih? Apa sih yang itu nggak bisa aku ganggu-gugat? Apa sih yang itu nggak bisa aku toleransi? Mana sih hal-hal yang bisa aku toleransi? Nah, ini harus dikenali dulu gitu ya. Gambarannya begitu kalau kita mengenal tentang prinsip hidup. Nah, akhirnya teknisnya gimana cara kita mengenali prinsip hidup kita? Yang pertama, bisa dengan melakukan perenungan diri kita sendiri. Makanya sebelum menikah itu ada baiknya kita mengenali dalam diri kita sendiri. Merenung gitu ya, perbanyak merenung gitu ya. Nah, merenung itu bukan melamun ya. Kalau melamun pikiran kosong, tapi kalau merenung itu kita benar-benar berdialektika dengan diri kita sendiri. Dengan mengenali prinsip itu, prinsip dalam hidup kita selama ini tuh apa sih gitu kan. Nah, itu begitu. Yang kedua, kita juga bisa mengamati lewat biografi perjalanan hidup. Jadi kayak kita runtutkan nih perjalanan hidup kita selama ini tuh lika-likunya sampai yang seperti apa, pengalaman-pengalaman yang berkesan dalam hidup kita tuh bagaimana. Dan akhirnya dari sana kan biasanya pengalaman-pengalaman berkesan atau mungkin pengalaman buruk ya, itu akan menghasilkan yang namanya prinsip hidup. Kayak misalkan contohnya, dulunya aku pernah punya pengalaman nih diselingkuhi, contohnya ya. Akhirnya apa? Dari situ aku punya prinsip. Gimana pun juga aku harus mendapatkan pasangan yang itu bisa menjaga kesetiaan. Yang itu akhirnya ya potensi mengkhianatinya itu jauh lebih rendah dibandingkan orang yang memang sudah punya dari riwayat misalkan untuk gampang berselingkuh. Nah, akhirnya menjadi prinsip hidup tuh. Dari pengalaman buruk diselingkuhi, memunculkan prinsip hidup bahwasannya aku dalam mencari pasangan, aku harus mencari pasangan yang setia. Nggak boleh ada perselingkuhan di antara kita. Nah, ini kan jadi pengamatan juga ya dalam diri kita sendiri, perjalanan hidup kita, pengalaman yang baik maupun pengalaman buruk, melahirkan prinsip apa sih dalam hidup kita selama ini. Itu coba dikenali gitu ya dalam diri kita sendiri. Ya, memang pasti butuh waktu ya ini. Nah, yang ketiga, kita juga bisa meminta pendapat dari orang-orang terdekat diri kita. Orang lain itu kan kadang itu bukan orang yang sembarangan ya, tapi ini lebih kepada orang terdekat. Orang terdekat itu artinya apa? Orang yang sering berinteraksi dengan kita, yang paham diri kita itu seperti apa, yang banyak tahu tentang diri kita. Nah, itu bisa kita mintai pendapat. Jadi nggak sembarang orang ya, tiba-tiba misalkan kita baru kenal, kita tanya pendapat mereka tentang aku tuh orangnya seperti apa sih, ya nggak paham mereka. Nah, makanya di sini kita meminta pendapatnya adalah kepada orang terdekat, entah itu anggota keluarga, entah itu kakak atau adik ya, atau saudara, atau bahkan misalkan nih sahabat kita itu juga boleh gitu ya. Yang pada prinsipnya itu nggak cuman kita jadikan satu data, tapi bagaimana tiga hal ini, tiga hasil dari perenungan, pengamatan terhadap biografi perjalanan hidup, dan meminta pendapat orang, itu semua kita analisa, kita ini seperti apa sih
Karena nggak pijakannya nggak cuma sekedar, oh ini aku minta pendapat orang. Oh menurut orang aku tuh prinsipnya seperti ini. Nggak sama dengan begitu juga. Tapi bagaimana kita linearkan, kita sinkronkan dengan pengamatan dari dalam diri kita sendiri. Begitu ya gambarannya kalau terkait dengan prinsip hidup. Nah, kemudian yang kedua, kita mengenali tentang karakteristik diri. Kalau kita berbicara tentang karakter, karakter itu apa sih? Mungkin karakter itu dikenalnya sebagai persona. Itu artinya tentang kedirian kita atau bahkan refleks-refleks kita dalam berperilaku. Itu kan namanya karakter ya. Nah, mungkin kalau gambarannya gampangan ya seperti ini. Aku itu orangnya introvert atau extrovert sih. Nah, ini kan ngomongin karakter ya. Aku tuh orangnya penyabar atau sebenarnya aku tuh orangnya temperamen ya. Nah, kadang kan kita merasa diri kita sabar, tapi sebenarnya bisa jadi kita temperamen. Lah, ini loh harus ada pengamatan gitu kan dalam diri kita sendiri. Aku tuh orangnya seperti apa, terutama dalam hal manajemen emosional dalam diri kita. Nah, makanya akhirnya dari situ nggak cuma sebatas ngomongin karakter itu aja, tapi gimana sih caraku selama ini, misalkan refleks-refleksku dalam pemecahan masalah. Apakah aku tuh tipe orang yang fight, ataukah justru aku tuh tipe orang yang flight? Nah, kalau kita ngomongin tipe karakter yang fight, berarti kan dia refleksnya tiap kali ada permasalahan, itu mau maju, menyelesaikan masalah. Nah, tapi kalau kita ngomongin flight, berarti kan ngomongin ya udah kita lari dari masalah. Kita lari dari masalah, kita nggak mau menghadapi masalah, ya udah kita bodo amat dengan masalah. Pokoknya refleksnya ya udah lari aja. Mungkin kalau contoh karakter ini tuh pernah saya jumpai juga ya dari permasalahan klien yang pernah saya tangani. Jadi dia itu punya suami yang tiap kali kalau ada masalah, itu nggak pernah mau membahas masalah, tapi refleksnya adalah lari pulang ke rumah orang tuanya. Nah, akhirnya tiap kali diajak pembicaraan membahas masalah, nggak ketemu tuh. Pasti mesti refleksnya lari, kalau nggak gitu ngancem tuh ke istrinya. Ngancem kalau misalkan, kalau kamu kayak gitu, aku pergi dari rumah. Kalau kamu kayak gitu, nanti aku ceraikan. Nah, kadang ada refleks-refleks seperti itu kan sebenarnya kan refleks-refleks pengalihan masalah ya. Refleks-refleks lari dari masalah. Kalau misalkan refleksnya adalah lari dari masalah, lah ini ya pasti otomatis efeknya jangka panjang. Ya dia akan mudah untuk ya tiap ada masalah, tiap kali masalah sederhana bahkan itu nggak pernah mau dibahas, selalu mengalihkan. Nah itu ada begitunya. Makanya kita juga harus sadar dalam diri kita, kita tuh orangnya seperti apa ketika dihadapi masalah. Kita ini refleksnya cenderung menghadapi, meskipun nggak enak ya, meskipun gejolak luar biasa dalam diri kita terjadi, tapi kita tetap hadapi. Ataukah justru kita misalkan dia punya refleksnya malah flight selama ini. Kita refleksnya selalu lari dari masalah. Nggak pernah mau menghadapi, nggak pernah mau membahas, nggak pernah mau mencari solusi dari masalah yang kita hadapi gitu kan. Nah ini kita karakternya seperti apa? Ini kita harus juga sadar ya dalam diri kita sendiri. Nah contohnya lain, kita ini orangnya seperti apa sih? Teliti atau yang teledor? Nah kadang kan ada ya tipe orang yang mungkin dia teliti banget gitu. Jadi sampai hal-hal kecil aja itu diteliti. Ada juga nih orang yang teledor, dia gampang ninggalin barang-barangnya sembarangan. Kalau dalam konteks pernikahan tuh misalkan nih biasanya laki-laki gitu ya. Misalkan apa kunci motor naruhnya sembarangan, setelah itu lupa. Atau bahkan naruh HP bisa jatuh di jalan karena memang biasa teledor naruhnya di saku gitu ya, di bahkan sakunya itu nggak tertutup rapat, tapi ya ya udah gampang jatuh. Itu juga ada. Ada juga nih orang yang dia tuh pelupa, yang dia gampang ninggalin barangnya sembarangan gitu ya. Jadi apa-apa itu susah untuk nyari barangnya. Itu kan juga ada yang karakter yang semacam itu. Nah, makanya ini kita coba telaah. Aku tuh orangnya seperti apa sih? Karakterku tuh gimana sih? Gitu kan? Nah, mungkin juga ada nih contohnya lagi. Aku tuh karakternya terbiasa mandiri atau manja ya? Oh, karena mungkin aku terbiasa mandiri. Oh, aku kayaknya selama ini terbiasa mandiri sih karena hidupku selalu survive jadi anak pertama yang itu akhirnya menghidupi keluarga. Nah, ini kan berarti udah terbiasa mandiri tuh karakternya. Tapi juga ada nih, misalkan karakter anak yang manja, yang itu apa-apa serba terpenuhi dari orang tuanya. Akhirnya nggak terbiasa untuk survive ya menghadapi permasalahan misalkan atau menghadapi suatu hal yang mungkin berefek pada kemandiriannya. Lah, ini kan juga bisa jadi ada hal yang semacam itu. Ada juga karakteristik diri dalam hal apalagi nih aku punya mentalnya tuh seperti apa sih? Mentalku tuh mental lemah atau mental yang tahan banting? Aku tuh orang yang bisa mudah survive gitu ya ataukah justru malah ya sebaliknya. Mental-mental tempe gitu ya yang itu ya dibahas sedikit
tersinggung atau mungkin terbiasa untuk nggak menghadapi masalah tapi lebih kepada tadi ya efeknya lari dari masalah. Ini kan juga pasti efek ke mentalnya. Nah, ini kan kalau kita ngomongin karakter sebenarnya sangat luas ya. Kan banyak sekali kalau kita bahas di sini itu nggak akan cukup waktunya. Makanya ini sebagai contoh aja sebenarnya. Tapi ini lebih kepada gimana sih cara kita tuh mengenali karakteristik diri kita. Aku tuh orangnya seperti apa? Kenapa kok kita perlu mengenali diri kita dalam aspek karakter diri ini? Karena ini akan ngefek ke arah kriteria pasangan kita nantinya. Oh, kalau misalkan nih, aku contohnya, aku tuh adalah orang yang introvert. Aku itu nggak terbiasa atau mungkin cara aku mengecharge energiku adalah dengan cara berdiam diri gitu ya, beda sama orang extrovert. Orang extrovert itu ketika bertemu banyak orang malah jadi sumber energi. Introvert oh dia ketika bertemu orang itu jadi menyedot energinya. Nah, ini aku tuh ketika aku misalkan aku orang yang introvert, berarti aku butuhnya orang yang seperti apa ya? Apakah aku butuh orang yang dia itu extrovert? Apakah aku tuh ya udah nggak masalah butuh orang yang introvert tapi setidaknya dia bisa nyambung obrolannya sama aku atau yang seperti apa? Nah, akhirnya kan dari sini ngomongin tentang kebutuhan ya, kebutuhan diri kita. Aku itu butuhnya orang yang seperti apa, aku tuh butuhnya itu orang yang bagaimana, sehingga dari sana akan ada penyesuaian-penyesuaian. Ya, kalau misalkan nih kita punya standar, ini terutama buat yang belum menikah. Oh, kamu yang masih belum menikah, aku butuhnya orang yang seperti apa ya? Oh, kita harus sadar dulu nih diri kita seperti apa. Oh, kalau misalkan aku adalah orang yang itu cenderung pendiam, aku itu nggak gampang buat sosialisasi atau interaksi sama orang lain. Nah, berarti aku butuhnya gimana? Oh, bisa jadi aku adalah orang yang tuh sebenarnya butuh orang yang proaktif dalam berbicara, yang dia tuh punya segudang topik untuk membicarakan apapun gitu kan. Karena aku kalau nggak distimulus, ya aku nggak akan ngomong. Karena aku terbiasa pendiam. Nah, ini loh yang namanya karakteristik diri dan kebutuhan diri gitu kan. Akhirnya kan kalau kita dalam hal mencari ya kita tahu karakter yang sesuai sama kita tuh yang seperti apa. Nah, ini jadi pertimbangan. Oh, termasuk misalkan, oh aku tuh orangnya temperamen banget. Nah, karena aku tuh adalah orang yang temperamen, maka sebenarnya aku butuhnya orang yang seperti apa? Kalau temperamen ketemu sama orang temperamen, bubar itu rumah tangganya. Nah, makanya akhirnya misalkan nih aku menyadari, aku punya sisi temperamental. Berarti aku butuh orang yang seperti apa ya? Oh, aku butuhnya adalah orang yang dia itu bisa sabar, bisa mengayomi, bisa menenangkan ketika aku mungkin lagi temperamen gitu ya. Bukan malah orang yang keras kepala juga, bukan malah orang yang temperamen juga. Nah, ini loh hal yang saya maksud gitu ya tentang mengenali diri sendiri, karakteristik diri yang berdampak pada kebutuhan pasangan kita seperti apa. Nah, yang ngefek juga ke pasangan kita nantinya. Nah, atau juga kalau misalkan dalam konteks orang yang sudah menikah, nah mungkin di sini juga ada ya yang sudah menikah. Berarti gimana? Kita harus kenal. Oh, aku tuh karakter diriku tuh orangnya seperti apa sih? Aku tuh orangnya gimana sih? Nah, nanti pasangan juga sama, melakukan pengenalan terhadap dirinya sendiri. Karakter dirinya pasangan tuh seperti apa? Nah, nanti disitulah perlu adanya penyesuaian-penyesuaian supaya bukan berarti oh kamu nggak cocok sama karakterku maka sama dengan milih cerai yang nggak begitu ya karena udah menikah posisinya. Nah, berarti kalau buat yang sudah menikah, bagaimana kita melakukan penyesuaian dengan pasangan kita dengan pendalaman ke dalam diri masing-masing. Oh, aku karakternya seperti apa, pasangan karakternya seperti apa, mana yang harus diperbaiki supaya bisa sesuai, supaya bisa sejalan, supaya nggak jadi bentrokan gitu ya di antara keduanya. Misal contohnya begini, oh aku tuh orangnya keras kepala, pasangan juga keras kepala. Nah, ini kan kalau keras kepala, batuk ketemu batuk gitu ya. Ini malah ya efeknya ke rumah tangga pastinya. Makanya dari situ perlu ada perbaikan dari salah satu maupun keduanya. Nah, keduanya sama-sama berusaha nih untuk memperbaiki. Oh, ya udah ayo kita karena aku sudah sadar nih aku ada orang yang keras kepala, ya udah ayo mulai diturunkan egonya. Bagaimana kita melatih untuk gak keras kepala lagi gitu ya. Dan pun pasangan juga melakukan hal yang sama. Jadi kalau kita sebelum menikah, ini ngefek ke kriteria pasangan yang mau kita cari. Kalau kita sudah menikah, maka ini penting untuk kita melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan pasangan kita. Dan menyadari kekurangan kita, karakteristik buruk dalam diri kita seperti apa, supaya nanti bisa diperbaiki sama-sama. Gitu ya, karena kan apa yang mau kita perbaiki kalau kita nggak kenal kekurangan kita apa. Makanya di sini dalam rangka karakteristik diri ini bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Nah, makanya kan saya contohkan ini kan bisa positif, bisa negatif ya. Tinggal ya kalau kita tahu
Oh, aku punya lebihnya di sisi apa, aku punya kurangnya di sisi apa. Karakter diriku yang positif di mana, karakter diriku yang negatif seperti sebelah mana. Kita udah tahu. Karena kita udah kenal sama diri kita seperti apa. Nah, itu efeknya dalam rumah tangga itu demikian. Begitu ya gambarannya. Nah, tinggal teknisnya seperti apa? Sebenarnya teknisnya sama seperti yang tadi gitu ya. Bagaimana kita melakukan perenungan diri, kita mengamati biografi perjalanan hidup kita juga minta pendapat orang terdekat ya tentang diri kita. Supaya dari sana bisa linear tuh kita sinkronkan gitu ya dari ketiga hal ini, dari hasil analisa kita sendiri, dari hasil pengamatan kita, dari hasil pendapat orang lain, kita sinkronkan. Kita ini orangnya seperti apa sih? Karakter kita gimana sih? Kelebihan kita apa, kekurangan kita apa? Maka kekurangan yang perlu kita perbaiki itu di sisi mana kita udah tahu gitu ya. Nah, itu gambarannya begitu kalau tentang karakteristik diri. Kemudian yang ketiga tentang pengendalian emosi diri. Nah, kenapa sih kok kita itu perlu mendalami tentang pengendalian emosi kita atau mungkin kalau bahasanya adalah EQ ya. Emotional quotient atau kecerdasan emosional bahasanya yang mungkin jadi populer ya. Kecerdasan emosional itu kan ngomongin tentang bagaimana kemampuan diri kita dalam mengendalikan emosi. Nah, kan kadang ada nih misalkan dia itu pengendalian emosinya itu rendah. Ini pernah saya jumpai juga ya, orang yang dia tuh kalau marah, efeknya tuh bisa banting-banting barang, bisa mencaci maki orang, kayak orang kesetanan lah ibaratnya gitu kan. Nah, berarti kan dia punya masalah nih terkait dengan pengendalian dirinya, pengendalian emosi dirinya. Nah, berarti ini kalau nggak kita sadari, ini efeknya ke pasangan. Efeknya apa? Pasangan yang dirugikan karena pasti banyak kena pelampiasan dari emosi kita yang nggak terkendali loh. Ini kan malah kasihan pasangan kita ya. Jatuhnya kita malah bisa zolim sama pasangan kita. Nah, ini kan nggak baik. Ini nggak terlepas dari laki-laki atau perempuan ya. Keduanya sama-sama bisa punya potensi pengendalian emosi yang buruk. Oleh karenanya dari sinilah kita belajar untuk mengenali emosi kita itu seperti apa gitu ya. Supaya dari sana kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan kalau emang kita masih punya pengendalian emosi yang buruk. Nah, gambarannya di situ. Mulai dari misalkan gimana sih kita itu ketika lagi emosi. Aku tuh kalau lagi sedih gimana ya? Aku biasanya kalau marah itu ngapain ya? Aku kalau kecewa tuh seperti apa ya? Misalkan contohnya, oh aku tuh kalau kalau lagi marah sama orang, oh mungkin aku bisa mendiamkan orang itu sampai berminggu-minggu, nggak mau ngajak ngobrol. Nah, itu kan ada ya tipe orang yang mungkin terbiasa silent treatment nih kalau lagi marah. Ada juga orang yang dia tuh kalau marah bisa banting-banting barang, bisa ngelempar barang kemana kemana aja suka hatinya, bahkan bisa ngelemparin itu ke orang yang akhirnya melukai orang lain. Nah, itu kan juga bisa. Nah, ini kita juga harus sadar supaya kita kenal. Oh, aku itu punya kekurangan ya ternyata di aspek pengendalian emosiku. Berarti kan setelah sebelum menikah lebih baik kita selesaikan dulu nih masalah emosi kita. Jangan sampai setelah menikah kita malah belum punya pengendalian emosi yang baik, jatuhnya pasangan kita yang malah banyak tersakiti gara-gara kelakuan kita. Loh, itu kan malah nggak baik gitu ya. Nah, makanya terutama buat yang belum menikah nih, kita sadari dulu kita pengendalian emosinya seperti apa. Atau mungkin buat yang sudah menikah, kita juga sadarin kita itu pengendalian emosinya gimana sih? Supaya nanti dari sana kita bisa melakukan upaya perbaikan-perbaikan gitu ya. Pengendalian diri terhadap emosi kita. Atau emosi kan banyak ya, bisa sedih, marah, kecewa tuh coba kita dalemin aja satu persatu. Kita tuh emosinya tuh seperti apa? Atau ketika kita lagi sedih, kita biasanya ngapain? Atau kalau ini apa yang biasa kita lakukan ketika kita sedang sedih gitu ya, ketika sedang emosi. Nah, maka cara yang biasanya ampuh untuk mengatasi emosi yang kita rasakan tuh bagaimana? Kapan biasanya kita merasakan emosi tersebut? Ini harus dianalisa. Ini harus didalamin gitu ya. Jadi ini adalah instrumen untuk kita mengenali emosi dalam diri kita tuh seperti apa. Supaya misalkan gini, oh aku itu orangnya itu gampang marah kalau aku dibahas tentang masa laluku yang buruk misalkan. Nah, jadi dari situ aku biasanya kalau misalkan udah disinggung tuh emosi apa masa laluku yang buruk itu tadi disinggung-singgung, dicaci maki atau mungkin dihina-hina tuh tentang masa laluku, tentang aku yang dulu gitu kan. Itu aku tersinggung, aku marah. Dan aku kalau marah itu bisa mendiamkan orang itu sampai berminggu-minggu misalnya. Nah, dan akhirnya aku untuk bisa menyelesaikan emosi marahku itu apa sih? Caraku gimana sih untuk menyelesaikan emosi marahku? Ya kan macam-macam ya tiap orang. Ada yang dia tuh kalau marah butuh waktu untuk sendiri dulu, misalkan untuk menenangkan diri. Ada juga
yang dia cara menyelesaikan marahnya adalah dengan cara misalkan dia wudhu untuk akhirnya sholat. Ada juga yang akhirnya milih untuk tidur. Ada juga nih orang yang dia itu lebih ampuhnya adalah dengan cara pergi dulu nih dari orang yang membuat dia marah, terus dia dengerin lagu misalkan untuk menenangkan diri atau instrumen tertentu itu kan juga bisa. Nah ini kan tiap orang kan punya kecenderungannya masing-masing. Tiap orang kan punya polanya masing-masing. Nah ini kita harus sadari. Kita tuh polanya seperti apa. Kalau sedih, kalau marah, kalau kecewa. Sehingga kita tahu kalau kita sedang merasakan emosi itu, apa yang harus kita lakukan. Kalau memang nyatanya kita itu punya emosi yang apa ya, pengendalian emosi yang buruk. Nah, kita udah tahu dulu apa yang harus kita lakukan, sisi mana yang perlu kita perbaiki, hal mana yang perlu kita rombak, pola mana yang perlu kita ganti gitu ya dengan pola yang lebih sehat gitu ya dalam pengendalian emosi dalam diri kita. Gambarannya begitu. Nah, makanya kalau ini sebatas instrumen ya, mungkin bisa dikembangkan lebih luas lagi. Yang pada prinsipnya ini tentang bagaimana kecerdasan emosional dalam diri kita. Bagaimana kemampuan kita dalam mengendalikan emosi diri kita sendiri. Kalau untuk teknisnya tetap sama ya, seperti yang sebelumnya. Gambarannya begitu. Nah, pun di sini kalau kita berbicara pengenalan, pengenalan ini nggak cuma sebatas kita tahu. Tapi yang namanya mengenali itu tujuannya adalah untuk diperbaiki. Yang namanya kelebihan, bagaimana kita upgrade. Kalau yang namanya kekurangan, ya bagaimana kita perbaiki gitu ya di sini. Sehingga dari sini kita tahu sisi mana yang perlu kita perbaiki, sisi mana yang memang perlu kita upgrade, sisi mana yang memang perlu kita stop ya, karena itu udah merugikan orang lain, kita jadi tahu. Nah, gambarannya seperti itu ya. Kayaknya akhirnya di sini bermula dari kita harus tahu dulu gitu ya. Kalau kita memperbaiki, pasti kan kita harus tahu dulu nih sisi kekurangan kita di aspek mana. Makanya tadi di aspek pengenalan diri, kita harus tahu nih prinsip hidup kita itu seperti apa, karakteristik, pengendalian emosi kita bagaimana, mana plus minusnya dari masing-masing itu. Oh, kalau punya prinsip hidup yang positif, ya dipertahankan. Kalau punya prinsip hidup yang negatif dan gak realistis, ya diperbaiki prinsip hidupnya. Itu kan satu hal yang memang masih dalam kendali diri kita ya, karena kan kita yang membuat prinsip hidup itu dan kita juga yang bisa merubah itu. Nah, makanya dari sinilah lebih kurangnya dari masing-masing itu kita sadari dulu. Termasuk karakteristik. Oh, aku lebihnya karakterku di mana, kurangnya di mana, apa yang perlu kita perbaiki. Nah, lebih ke arah sana sampai ya ke arah pengendalian emosi. Aku lebihnya di mana dalam pengendalian emosi, kekurangannya di mana, berarti apa yang perlu diperbaiki gitu ya. Kayaknya itu ngefek tuh. Kalau kita udah tahu diri kita seperti apa, kita sudah menyadari kekurangan diri kita, prinsip hidup mana yang harus diubah, karakter mana yang harus diperbaiki, manajemen emosi, sisi mana yang harus dilatih, itu kan jadi tahu ya, spesifik mana yang mau dibenahi. Nah, barulah dari sana kita nggak cuma berdiam diri, tapi kita juga merencanakan perubahan. Sampai kita punya targetan yang jelas. Oh, aku punya kekurangan di aspek pengendalian emosiku yang masih buruk, maka harus punya rencana. Target perubahanku berarti ini aku target dalam waktu berapa lama ya yang realistis, misalkan selama 6 bulan ke depan. Oke, 6 bulan ini berarti targetnya tiap bulan tuh gimana ya? Caraku gimana ya? Sampai yang seperti apa ya untuk bisa memperbaiki hal itu? Apa aja yang perlu aku perbaiki? Kita juga evaluasi tuh secara berkala. Oh, minggu ini progresku gimana ya? Minggu kedua progresku seperti apa, bulan berikutnya progresku seperti apa, mana yang belum mencapai target, mana yang sudah mencapai target, semuanya dibuat bertahap sesuai rencana. Karena gimana pun juga yang namanya perubahan, itu kalau cuma sebatas di angan-angan, nggak ada yang berubah. Kita cuma ngerasa aku udah berusaha kok, tapi nggak ada faktualnya. Padahal kalau kita memperbaiki sesuatu, setelah kita mengenali diri kita, ya itu harus ada faktualnya. Apa buktinya kalau kita berubah? Indikatornya kita berubah apa? Rencana kita berubah seperti apa? Karena yang namanya perubahan itu butuh direncanakan supaya tidak sebatas menjadi wacana. Karena wacana perubahan dengan perubahan yang faktual itu dua hal yang berbeda. Nah, gambarannya begitu ya. Dari materi singkat hari ini, oleh karenanya ya dari hikmah pembelajaran kali ini, kita ngomongin bahwasannya menikah itu bukan dengan sosok yang sempurna, tapi bagaimana kita menikahlah dengan sosok yang kita butuhkan dan mau saling bertumbuh bersama-sama menjadi lebih baik lagi untuk seumur hidup. Kayaknya yang saya tekankan sejak awal, kita di sini bukan dalam rangka mencari sosok yang sempurna, bukan sebatas ngomongin tentang apa yang kita inginkan, tapi juga disesuaikan dengan apa yang kita butuhkan
Dan kalau andaikan misalkan selama perjalanan kita menjumpai banyak kekurangan, ya maka setidaknya mau untuk saling bertumbuh, saling berbenah satu sama lain, memperbaiki kekurangan masing-masing dengan cara kita mengenali diri kita terlebih dahulu gitu kan. Kalau kita sudah kenal kelebihan kekurangan kita seperti apa, ya oke, berarti waktunya kita memperbaiki bersama-sama dengan pasangan, terutama untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam diri kita selama ini. Karena kan ya bertumbuh bersama itu pasti butuh proses gitu ya. Kayaknya tinggal bagaimana kita mencari kriteria yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Mungkin begitu materi singkat ya. Private mini class mungkin ya. Private mini class pada malam ini gitu ya. Terima kasih juga nih buat semua yang sudah menyimak gitu ya sampai materi pembahasan terakhir. Mungkin saya serahkan kembali gitu ya ke moderator. Halo Mbak, Iya, Alhamdulillah sudah selesai materinya. sudah. Alhamdulillah sudah cukup. Nah, Mbak Alfia, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab Q&A, ya, Oke. ini aku mau mensondingkan kalau di tanggal 23 September ada beauty workshop by Mm-mm. SR12 di Legun Avenue Mall. Biayanya cuma Oke. 60.000 aja loh. Ayo, siapa yang mau ikut beauty class cuma 60.000 aja? Nanti dapat goodie bag, Tuh, ada untuk bisa souvenir. mengupgrade fisik juga nih salah satunya ya. Iya, bener banget. Jadi buat teman-teman yang mau join ya, boleh nih chat ke obrolan atau chat ke grup, nanti kita follow up lebih lanjut. Di tanggal 23 September jam 10 di Legun Avenue Mall, Surabaya. Nah, selanjutnya teman-teman ada yang mau bertanya atau ada teman-teman yang mau sharing tentang pengalamannya atau gimana? Sahabat siaga, sobat siaga, gimana nih? Aman? Sudah paham semua nih Mbak kayaknya Mbak. Udah jelas Udah pada semua kayaknya ya. berpengalaman kayaknya. Ayo teman-teman ada yang mau bertanya nggak? Kalau aku Atau kayaknya udah nggak pada ngerasa bertanya Mbak, jelas? karena Mbak Alfia kalau nyampaikan materi itu enak banget. Jadi pahamnya itu nggak cuma masuk ke telinga kanan keluar telinga kiri ya. Ini udah masuk ke empedu, ginjal, paru-paru semua sudah merespon belum Mbak? Udah terngiang-ngiang kayaknya ya. Terngiang-ngiang. Atau jangan-jangan pada mikirin nih, oh berarti siapa ya orang yang cocok sama aku nantinya ya. Ini pada merunding jodohnya masing-masing kayaknya. Ngelamun, ngelamunnya kejauhan. Nah, oke, ada teman-teman kita kasih waktu 5 menit deh ya. Kita kasih waktu 5 menit ya Mbak ya. Oke, boleh. Monggo teman-teman, nggak usah malu-malu kucing ya. Atau mungkin barangkali kalau yang udah ada jodohnya mau tanya-tanya, aduh, atau nanti ini cocok gak ya ke depannya, atau mau sharing, boleh nih. Iya, Atau boleh yang lagi banget. galau jodohnya, aduh nanti aku butuhnya orang yang kayak gimana ya, boleh juga ya kalau mau sharing atau mau tanya. Atau udah ada yang Kayak udah gitu. nikah tapi pengen memulai dari nol lagi, ya kan? Ada yang perlu diperbaiki. Ya, Boleh banget nanya sama betul, Mbak itu boleh Alfia loh. banget tuh ya. Biasanya kan bingung ya Mbak, tempat curhatnya kemana gitu kan. Ini ada Mbak Betul. Alfia. Eh, bukan sulap, bukan sihir. Segala solusinya tuh ada gitu kan ya Mbak? Iya, betul. Asalkan semuanya mau dicari gitu ya. Tuh kayaknya udah pada jelas nih materinya. Tinggal prakteknya mungkin ya. Oke, Mbak Alfia Oh, ini ada sambil yang menunggu tanya ada nih. yang bertanya. Oh, ini ada yang nanya Mbak. Oke, bentar apa nih? Nah, oke, Mbak Alfia, sambil menunggu ada yang bertanya, Mbak Alfia sambil perkenalkan nih. Mbak Alfia ini latar belakangnya gimana, apa yang sedang digeluti. Sambil Oke, menjawab, nanti setelah itu Mbak bisa langsung menjawab pertanyaannya nih. oke, Boleh tidak siap. jika kita menentukan kriteria pasangan bukan dari perspektif internal, kebutuhan diri seperti yang disampaikan, namun dari perspektif keinginan diri. Monggo Mbak Alfia, Oke, perkenalkan baik. dirinya sambil jawab pertanyaannya. Oke, baik. Mungkin kalau perkenalan diri tuh ya tadi di awal belum sempat ya, barangkali ada yang belum kenal nih, gitu kan.
Jadi kalau mungkin di sini nama saya Alfia Recorder ya gitu ya, tapi biasa dipanggil Alfia atau mungkin Rifko juga boleh gitu. Bebas sih sebenarnya panggilnya apa aja. Nah, soalnya di sini memang selaku konselor pernikahan Islami ya. Biasanya emang saya di sini di dua tempat untuk konsultasi biasanya, mulai dari Samawa Consulting atau di layanan curhat Islami. Mungkin teman-teman di sini ada yang kenal Samawa, Hmm. ada yang kenal curhat Islami gitu itu sama, yaitu keduanya juga saya apa ya ibaratnya jadi konselornya di sana. Kan alhamdulillahnya juga nih selama ini juga udah dipercaya ya dari ya sekitar berapa tahun inilah dipercaya alhamdulillahnya sampai sekitar ya 1.850 orang ya yang itu sudah pernah berkonsultasi dengan saya gitu dari berbagai wilayah dimanapun di Indonesia terutama ya ada juga sih yang di luar negeri cuman kebanyakan emang di Indonesia. Nah di sini ya dari berbagai macam pengalaman yang pernah saya dapatkan gak cuma dari diri saya aja tapi juga dari klien-klien ya yang pernah saya tangani ribuan orang yang selainnya ini loh dari itulah punya semangat gitu ya untuk menyampaikan ke teman-teman tentang gimana sih sesuatu hal itu pernikahan tuh perlu dipersiapkan gimana kita belajar mencari ilmu supaya pernikahan kita nggak sampai kejadian hal-hal buruk seperti klien-klien yang pernah saya tangani. Karena kalau memang kita bisa diantisipasi, kenapa kalau kita malah mempersulit diri kita sendiri gitu ya, akhirnya memaksakan diri setelah menikah baru kejadian, kan jangan sampai begitu. Makanya di sini diharapkan supaya kejadian-kejadian yang pernah klien saya alami gitu itu nggak sampai kejadian di teman-teman juga. Makanya di sini kita sharing gitu ya untuk belajar bagaimana kita mempersiapkan bekal gitu ya dalam diri kita agar kita bisa ya mencari sosok kriteria yang sesuai dengan diri kita. Gambarannya begitu. Mungkin saya lanjutkan ya untuk menjawab pertanyaan. Boleh tidak jika kita menentukan kriteria pasangan bukan dari perspektif internal kebutuhan diri, namun dari perspektif keinginan diri. Sebenarnya gini, kalau kita ngomongin yang namanya kebutuhan dan keinginan itu kan dua hal yang berbeda. Kalau kita ngomongin kebutuhan itu kan berarti berangkat dari aku ini orang yang seperti apa, kekurangan tuh gimana, berarti aku butuhnya orang yang seperti apa. Kalau kita ngomongin keinginan diri berarti kan itu aspek tambahan gitu ya. Misalkan kita ngomongin tentang, oh aku pengen orangnya yang ganteng, aku pengen dia yang kulitnya putih, aku pengen dia yang tingginya begini, aku pengen dia yang bisa main gitar misalkan loh, itu kan berarti suatu keinginan. Makanya kan kalau di sini keinginan itu ibaratnya levelnya sudah di atasnya kebutuhan. Kayak udah keinginan ya udah kita sebenarnya ini nggak masuk kebutuhanku. Aku nggak butuh ke orang yang ganteng gitu sebenarnya. Itu kan keinginan ya. Kan kalau kita ngomongin kebutuhan kan berarti aku misalkan orangnya pemalas, berarti aku butuh orang yang seperti apa. Itu kan ngomongin kebutuhan. Tapi kan kalau kita ngomongin keinginan, berarti kan ngomongin tentang oh berarti aku tuh pengennya orang yang seperti apa ya. Loh, kalau kita seperti itu boleh tidak boleh, tapi jangan sampai kita mengabaikan kebutuhan kita karena itu yang utama. Karena kalau misalkan oh aku pengennya yang ganteng kayak artis Korea, loh ya boleh gitu kan asalkan itu realistis misalkan. Nah, tinggal jangan sampai kita malah menutup diri dari kebutuhan kita. Karena kan sebagaimana yang tadi saya sampaikan gitu kan, kalau kita cuman melihatnya dari perspektif keinginan aja, bukan kebutuhan dan keinginan gitu ya, efeknya apa? Ya kita bisa mendatangkan penyesalan di kemudian hari. Mendatangkan penyesalan itu dalam artian, oh ternyata setelah menikah bukan ini ya sosok yang aku butuhkan, bukan ini ya orang yang sesuai dengan apa yang mungkin kekurangan diriku, bukan ini ya orang yang bisa melengkapi aku. Nah, itu kan ada begitunya. Makanya kalau dalam hal ini kita kalau ngomongin lebih baik, boleh boleh enggaknya ya boleh, tapi kan kembali lagi itu ada resikonya. Tapi kan kalau kita ngomongin mana yang lebih baik, loh lebih baik kita pertimbangkan ya dari dua hal itu. Dari yang namanya kebutuhan dan juga ada keinginan. Keinginan itu sebagai tambahan, aspek kebutuhan itu kita jadikan primernya, utamanya. Supaya dari sana pernikahan itu nggak cuman bertahan jangka pendek, tapi juga jangka panjang. Agar nanti setelah menikah nggak membawa penyesalan di kemudian hari gitu ya. Tapi memang benar-benar ya bisa mendatangkan kebahagiaan, porsi kebahagiaannya lebih besar dibandingkan dengan kedukaannya. Memang dalam pernikahan itu akan selalu ada suka dan duka. Tapi bukan berarti kita malah mengabaikan sesuatu hal yang sebenarnya kita antisipasi sejak awal. Nah, gambarannya begitu. Makanya singkatnya adalah keinginan boleh, tapi akan lebih baik ketika kita mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan. Karena kebutuhan yang utama, keinginan itu tambahannya, gitu ya, sebagai aspek pelengkapnya. Gambarannya begitu ya. Mungkin kalau siapa ini? Intan ya.
begitu. Mungkin Intan siapa namanya nih? dia. Nah, ini ada pertanyaan yang kedua nih, Mbak. Oke, Dari Nina Hardiana. Materinya bagus bangetnya. Harusnya kalau bagus ajak temennya belajar bareng gitu loh. Materinya bagus banget sampai bingung mau nanya apa. Paling saya mau nanya nih Mbak, kalau EQ kan saya udah pernah tes tuh beberapa tahun dulu, tapi udah lupa sih hasilnya gimana. Nah, kalau saya mau mengenali diri saya yang sekarang, apakah sebaiknya saya perlu tes lagi atau EQ itu akan cenderung sama gitu meski sudah beberapa tahun berlalu? Monggo Mbak oh, Alfia, oke, dijawab. baik, baik, siap. Mungkin gini ya. Kalau kita ngomongin yang namanya EQ, berarti kan ngomongin kemampuan kecerdasan emosional kita. Nah, kita perlu sadari bahwasannya manusia itu kan organisme yang berkembang ya. Kita kan hidup ini kan terus berkembang dengan adanya berbagai macam pengalaman hidup, dengan adanya berbagai macam dinamika yang kita alamin. Otomatis kan kemampuan kita dalam mengendalikan emosi itu akan terus meningkat, bahkan bisa jadi berbeda gitu ya dari yang sebelumnya. Tapi juga ada sih orang yang dia tuh bukan malah meningkat tapi lebih buruk juga ada. Makanya kan karena memang sejatinya manusia itu dinamis, bisa berubah jadi lebih baik, tapi juga bisa berubah jadi lebih buruk. Nah, pun sama halnya dengan kemampuan manajemen emosional atau kecerdasan emosional itu sendiri. Itu bisa berkembang jadi lebih baik, tapi juga bisa sebaliknya. Faktornya sangat kompleks tentunya gitu kan. Nah, makanya kalau misalkan nih, aku dulu pernah tes EQ gitu ya, oh, hasilnya begini. Apakah aku perlu tes lagi untuk sekarang? Itu kalau yang terkait dengan yang lalu, berarti kan itu hasilnya adalah data untuk masa lalu gitu ya. Ibaratnya misalkan nih, aku pernah tes tahun 2015. Berarti kan itu mewakili kondisiku di tahun 2015. Tapi kalau misalkan tahun ini udah 2023, maka ini kan ada perkembangan yang udah sekian tahun ya. Mulai dinamika yang kita alami, pengalaman hidup yang kita lalui, ini kan semua pasti berdampak pada kemampuan kita dalam meregulasi emosi. Nah, sehingga dari situlah kita ada baiknya bagaimana kita mencoba untuk mengenali diri kita saat ini gitu ya. Oh, yang dulu cukup dijadikan data tambahan. Tapi kita melihat kondisi kita sekarang gimana. Oh, mungkin sekarang kalau tesnya bebas sebenarnya ya, boleh tes lagi misalkan di psikolog atau semacamnya, atau mungkin juga bisa lewat pengamatan diri kita sendiri. Karena kan sebenarnya kalau kita ngomongin tes-tes di luar, itu kan sebatas mengenali kita dari luar ya, yang pasti juga ada keterbatasannya. Jadi, kalau kita ngomongin akurasi, ya tes di luar itu memang potensi bisa membantu kita. Tapi kalau kita ngomongin akurasi yang lebih baik, yang lebih tepat, yang lebih tervalidasi, itu juga bergantung diri kita sendiri. Nah, makanya akhirnya bagaimana cara kita mengenali diri kita, termasuk kemampuan kita dalam meregulasi emosi itu gitu ya. Nah, itu loh yang perlu kita coba kenali lagi. Karena emang tiap tahun kita berkembang, tiap bulan pun juga pengalaman hidup kita selalu ada, sehingga kemampuan kita dalam regulasi emosi tentu juga berbeda. Makanya kan kalau kita ngomongin mengenali diri, sejatinya mengenali diri itu nggak ada habisnya. Mengenali diri itu bukan butuh seumur hidup ya, karena emang manusia itu selalu berkembang. Makanya kadang kalau misalkan nih kita ketemu sama orang, kamu kan tahun apa misalkan nih teman SMP kita. Loh kamu kan kalau dulu waktu SMP kamu orang yang gampang marah itu kan kalau diledekin dikit aja udah langsung ngebanting barang kan gitu kan. Tapi kita ketemu dia lagi nih di tahun sekarang 2023 misalkan dengan berbagai macam pengalaman hidup yang dia temui gitu yang dia alami, ternyata kita jumpai dia sekarang itu orangnya sabar banget gitu ya. Orangnya sabar banget, nggak pernah kasar lagi kayak dulu yang kita kenal, nggak pernah kayak berkata kasar lagi misalkan kayak dulu kok yang kita kenal. Nah ini loh namanya manusia yang berkembang gitu kan. Sehingga dari sana pun sama halnya dengan diri kita. Kita mengenali orang lain aja bisa jadi berubah dalam hitungan kurun waktu tertentu, apalagi diri kita. Kita pun juga pasti ada perubahan, hanya saja yang benar-benar paham perubahan dalam diri kita seperti apa, itu diri kita sendiri. Sehingga data tentang EQ kita masa lalu itu cukup dijadikan data tambahan, tapi kita juga perlu mengenali diri kita saat ini gitu ya. Bahkan baiknya secara kontinu kita berusaha mengenali terus-menerus diri kita, supaya dari sana kita tahu kita ini sebenarnya melangkah maju melakukan perbaikan, ataukah sejatinya kita sedang mundur ke belakang? Kita bukan malah berkembang jadi lebih baik, atau jangan-jangan kita semakin kita kenali, ternyata selama ini kita malah mundur ke belakang. Kita nggak malah berbenah, kita malah ya terjerumus dengan masa lalu kita misalnya. Nah, itu gambarannya begitu ya. Kegambar nggak ya maksudnya? Atau mungkin dari Nina Hardiana ada tanggapan juga boleh nih? Mbak Nina, Atau ya, udah halo. cukup jelas?
Gimana, Mbak? Oke, sudah jelas ya. Siap. Untuk ini ada pertanyaan ketiga, video materinya boleh di-share nggak, Kak? Kalau Kakak butuh untuk dokumentasinya, bisa hubungin admin yang di WA ya, nanti di-share. Rekamannya di-share. Jadi Mbak bisa sharekan ke teman-teman yang membutuhkan ya. Dari Mbak Nina Hardiana nih, sudah cukup jelas Mbak, terima kasih. Kembali kasih dengan senang Oke, hati. baik, sama-sama. Nah, gimana? Ada lagi teman-teman yang mau bertanya atau mau berdiskusi sama Mbak Al? Apa masih boleh bertanya? Boleh, Mbak Intan, monggo. Mau bertanya sama Mbak Al atau mau bertanya sama aku? Mau tanya sama Mbak Anindya kayaknya nih. Iya, aduh. Kalau tanya aku kayaknya jangankan kehidupan, matematika aja gak bisa jawab kok. Ayo Mbak Intan, ada yang bisa dibantu? Kita selesai 15 menit lagi, 13 menit lagi ya. Selesainya ya. Salah satu instrumen yang dijelaskan tadi, kalau kita agak kesusahan mengenali diri, bisa bertanya ke orang terdekat. Oke, terus pertanyaannya mana ini? Kalau merasa cukup tanpa validasi orang terdekat, apa boleh? Itu Mbak Al Oh, oke. pertanyaannya. Oke, baik. Kalau kita ngomongin apa ya, tadi kan instrumennya kan udah dijelasin kalau kita kesusahan mengenali diri. Kan emang ya, teknis kita untuk mengenali diri itu kan ada banyak ya. Ada 3 macam yang tadi saya sampaikan. Mulai dari gimana kita perenungan diri sendiri, gimana kita akhirnya mengamati biografi perjalanan hidup kita, dan yang ketiga kita menanyakan orang terdekat kita, gitu kan. Nah, apakah kalau misalkan kita ngerasa udah cukup dengan kita perenungan diri sendiri, melihat ke dalam biografi diri kita, nggak perlu validasi orang lain, apakah boleh? Boleh. Karena kan emang terkadang orang terdekat kita ini kan sebagai data sekunder. Jadi kan kalau dalam kita mengenali itu kan ada data primer, ada data sekunder gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin data primer, ini kan murni dari dalam diri kita. Kita yang benar-benar kenal ya sama diri kita seperti apa. Tentunya dengan proses mengenali tadi. Sedangkan kalau kita ngomongin yang namanya pendapat orang lain, ini kan ngomongin data sekunder. Data sekunder itu berarti bukan acuan utama, melainkan data tambahan. Gitu ya, data tambahan untuk kita bisa menilai atau mengambil kesimpulan kita itu sebenarnya seperti apa. Nah, makanya akhirnya dari sini kalau memang kita merasa kita sudah cukup gitu ya dengan mungkin upaya kita mengenali diri kita lebih banyak proses untuk merenungi ke dalam diri kita sendiri, dan bahkan kita juga udah lebih banyak untuk mengamati perjalanan hidup kita seperti apa, dan akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan tuh tentang diri kita bagaimana gitu kan, tanpa perlu validasi orang lain. Boleh banget kok gitu kan, jadi nggak harus ya kita dapat data sekunder dari orang lain. Kalau memang misalkan nih, kan kadang ada juga nih orang yang dia itu nggak mudah untuk share ke orang lain ya, dia juga misalkan nggak mudah karena udah nggak mudah percaya tadi ya sama orang, efeknya ya nggak ada orang yang benar-benar deket sama dia, akhirnya yang benar-benar tahu dirinya sendiri ya di orang itu sendiri gitu kan, ya nggak masalah. Nah, itu juga cukup cukup sebenarnya. Cuman kan terkadang juga ada tipe orang yang dia itu dia udah nggak mudah untuk mengenali dirinya sendiri, akhirnya butuh nih buat tanya ke orang lain. Ketika tanya ke orang lain, oh ternyata linear ya dengan mungkin selama ini malah membantu dia untuk mengenali dirinya sendiri juga. Loh, itu nggak apa-apa. Jadi kan ini sebenarnya bergantung ya dari diri kita tuh seperti apa. Apakah kita itu tipe yang butuh untuk tambahan ya data sekunder tadi, ataukah kita yang cukup dengan dua hal tadi, mulai dari perenungan maupun ya mengenali biografi perjalanan hidup kita. Nah, itu ya kedua-duanya sama-sama baik, tapi akan lebih optimal sebenarnya ketika kita ya dari dua hal itu, dari ketiga hal itu, dari tiga-tiganya itu sebagai data pelengkap aja sebenarnya. Tapi kalau satu sama dua aja tentang perenungan diri sendiri aja yang nggak masalah, itu juga boleh kok. Kalau dirasa sudah cukup. Begitu mungkin untuk Intan ya. Ada lagi mungkin atau mungkin ada tanggapan dari Intan?
Oke, makasih ya sama-sama. Semoga bermanfaat ya Intan dan semoga mendapatkan jodoh terbaik ya yang sesuai kebutuhan dan pelengkap keinginannya ya. Asalkan keinginannya tetap baik ya, nggak yang nyeleneh. Begitu. Ada lagi mungkin dari teman-teman yang lain? Atau mau sharing nih? Makasih Kak, dari Intan Maulidia. Dari Kak Intan Maulidia. Ya, sama-sama. Nah, oke Mbak, ini kita sudah mendekat. Kita udah mendekati time out. Makasih banyak Mbak Al sudah membantu kita semuanya dari kegalauan-kegalauan yang tiada tara ini. Kalau gitu kesimpulan Oke, siap sama-sama. nih Mbak. Kesimpulannya mungkin singkat gitu ya. Menikahlah dengan orang yang kita butuhkan, bukan cuma sebatas tentang yang kita inginkan. Yang kita inginkan itu boleh sebagai aspek pelengkap, tapi bukan yang utama. Yang utama adalah kembali lagi pada bagaimana kebutuhan kita, kriteria yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan, sehingga dari sanalah kebahagiaan pernikahan dunia akhirat itu bisa kita capai. Mungkin begitu ya, singkat dari saya yang semoga bisa membekas ya buat semuanya. Jadi terutama di sini kalau buat yang belum dapat jodoh nggak usah terburu-buru gitu ya. Kita menikah insya Allah dapat jodoh yang tepat dengan orang yang tepat dan di waktu yang tepat gitu ya. Dan Amin. nggak usah kayak kita tergesa-gesa juga gitu daripada kita menikah cepet-cepet tapi ternyata malah dapat orang yang nggak tepat malah buat kita tertekan rugi lahir batin ya malah buat apa ya bikin capek gitu kan. Nah, ada begitunya. Makanya dari sini buat yang belum dapat jodoh, semoga dapat jodoh yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan gitu ya. Syukur-syukur kalau dapat yang dibutuhkan plus diinginkan gitu ya. Nah, jadi makin double-double tuh ya dapatnya. Kan kalau yang sudah menikah ya semoga bisa menyesuaikan kembali dengan pasangannya agar sama-sama bisa berbenah, bertumbuh jadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena menikah nggak cuma Amin. sebatas untuk mencari yang cocok, tapi juga senantiasa saling mencocokkan diri untuk seumur hidup. Siap. Siap Mbak. Begitu mungkin Habis ya. ini mahasiswa on kalau masih galau tinggal nampol aja Mbak. Disadarkan sama kenyataan ya. Yang jomblo Ya, semangat cari jodohnya. siap Mbak Alvia. Terima kasih banyak atas waktunya. Makasih banyak buat sharing ilmunya. Jangan kapok-kapok ya Mbak. Sehat selalu. Dilancarkan Oke, semuanya. siap. Amin. Sehat selalu Sehat-sehat juga juga buat semuanya. teman-teman yang udah gabung hari ini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas ketersediaannya sudah mau membuka diri. Jadi menerima banyak ilmu yang baru. Oke, kita tutup, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, foto dulu kita. Kita foto dulu ternyata. Oke, foto dulu. Sudah? Siapa yang mencekrek? Ikut-ikut. Oke. Iso pergi. Mana nih open cap dong semuanya biar bisa lihat nih wajahnya teman-teman semua di sini yang cantik-cantik, ganteng-ganteng. Ada yang ganteng Iya, nggak nih di sini? cantik-cantik Oh ya ada ternyata. yang laki ya. Cantik-cantik ternyata loh. Gitu kok tidak ditampakkan. Kalau kecantikannya tidak ditampakkan, bagaimana itu nanti kumbang-kumbangnya datang menghinggap? Oke, sudah. Satu, dua, tiga. Lagi ganti gaya, gaya bebas. Tangannya di bawah, kakinya di atas, gaya bebas. Satu, dua, tiga. Makasih banyak. Jangan lupa follow IG Kaila Wedding ya, supaya sering dapat insight dari Siaga Academy. Makasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mbak Alfia. Ya, sama-sama.